Hmm. Sudah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan hari ini kita melakukan Zoom dikarenakan Ibu ada kegiatan. Jadi, kita langsung saja ya. Hari ini memasuki materi tentang subtema 2, yaitu pahlawanku kebanggaanku. Baik, di sini ada penjelasan tentang ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peran penting di masa kerajaan Islam? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab, dak? Nggak tahu Ibu. Yang lain? Tahu Ibu. Raden Fatah Ibu. Oke, benar. Siapa lagi? Itu Ibu, Sultan Hasanuddin. Nah, benar, itu yang paling tepat. Baik, ada lagi atau tidak? Atau cukup? Cukup Ibu. Ibu. Baik, Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gawotolo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur. Karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda, ia membela kepentingan kerajaan dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Hasanuddin dikenal arif dari bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arum Polaka Latanri Tolo Erung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbang bahwa pertumbuhan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan kecil di sekitar kerajaan untuk melawan Belanda. Ada yang bisa bantu Ibu eh, membacanya enggak? Saya Ibu. Dua aja Nah, Ibu. Bu. TS aja Ibu. TS aja. Dua aja. silakan Nisa. Baik Ibu. Bentar ya, Bu. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Ya, Ibu. Baik, baik TS, terima kasih. Nah, di sini ada tugas kelompok yaitu apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin. Nah, di sini kelompoknya Ibu yang lagi atau kalian? Pilih sendiri aja, Ibu. Pilih sendiri Ibu. Pilih Oke, sendiri. ya. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah di WC
di sewenang-sewenang Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan berbagai peninggalan. Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikut. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Bagaimana cara menghargai jasa para pahlawan? Jelaskan jawabanmu. Ada yang bisa jawab, enggak? Dengan memperingati Hari Pahlawan, Ibu. Nah, benar, RTS. Yang lain? Seperti hari-hari tentang eh, negara Indonesia lah. Mengikuti Yang, upacara bendera, Ibu. nah, selain itu, Apalagi ya? yang lain. RTS sudah 2 yang jawabnya pertanyaan. Yang lain nggak tahu ya? Nggak tahu, Ibu. Gak tahu Ibu. Aduh. Ayo mencoba. Sepulang sekolah, Benny menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Benny bertanya kepada kakeknya bagaimana cara orang zaman dulu berkomunikasi ketika berperang. Benny sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah bekas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Amati gambar di samping, amati pula gambar skema pantulan sinar matahari cermin datar. Apakah kalian mengamati? Bentuknya kayak mana nih? Nggak tahu, Ibu, bentuknya, Ibu. Apakah orangnya menjadi 2 ketika mencerminkan? Kamu akan mempraktikkan cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Amati gambar terlebih dahulu. Buatlah sedikitnya 3 pertanyaan tentang cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Tuliskan di kertas terpisah. Tukarkan pertanyaan yang kamu buat secara berpasangan. Diskusikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sekarang saatnya kamu mempraktikkan cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin secara berkelompok. Berarti 3 Itu bersama. untuk besok ya Ibu. Iya, secara Baik, berpasangan Ibu. ya. Baik Ibu. 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 Baik, setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, masih adakah tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Masih. Tolong Ardi bacakan slide yang ini. Baik Ibu. Gusnadi Wiyoga prestasi di tengah keterbatasan. Gusnadi Wiyoga berumur 15 tahun. Dia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin, Maguwaharjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua Gusnadi yang kekurangan tidak membuatnya patah semangat untuk berprestasi. Yoga panggilan akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional atau disingkat dengan OSN 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for School wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetisi ini, Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil, Yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Nah, setiap malam
Ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Baik, Ardi. Baik, Ibu. Lanjutkan, Zua. Naila, lanjutkan Naila. Sampai mana Bu tadi Bu? Bagaimana memulai semuanya? Bagaimana memulai semuanya? Semua ini berawal ketika ia duduk di kelas 6 SD. Saat itu ia dikirim ke Hong Kong pada tahun 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dengan perlombaan itu ia tidak menang, namun ia menjadi pemicu bagi yoga untuk terus. Terus, Lagi Bu, ya. belajar dan mengembangkan diri dengan prestasinya, yoga berhasil membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Selain itu, jalan bagi mereka yang mau berusaha, Bu. Baik, terima kasih Naila. Nah, di sini kita akhiri dengan ada pertanyaan. Pertanyaan ini individu ya. Karena materinya sudah habis, kalian bikin jawaban pertanyaan ini individu. Pertemuan kita hari ini Ibu akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Sama. Hujan, betir. Udah ya Zua?